dengerin gantian. Dan yang kedua, begini loh, Belum. kalau memang Yesus Tuhan adalah Maha Kuasa, kenapa dia mesti merobek rahim perempuan? Merobek keperawanan perempuan untuk hanya melahirkan dia. Gak boleh kayak gitu dong. Dia kalau Maha Kuasa udah turun aja. Ngapain dia masuk ke dalam rahim seorang anak remaja yang berumur 12 tahun, baru keperawanannya dirobek hanya untuk mengeluarkan dia. Gitu loh. Terus ketika dia sudah dilahirkan, puting mamanya pun diisapnya. Masa Tuhan mengisap puting sih? Ini Tuhan gimana ini? Apa Gantian salah? dong. Pelecehan ini loh. Jul, gantian dong Jul. Boleh. Gantian ngomong Jul. Ya, kasihan. Kayak gitu ya. Nah, gantian. Saya ada Manusia. data. Kalau kamu bernarasi pakai data. Iya. Ada data. Iya Dia akan sama, bisa sampai menunjukkan makanya kau bahwa gantian Ada ngomong. Tuhan yang mengisap nenek Iya, mamanya. Jul, gimana sih orang begini nggak bisa gantian ngomong Jul? Ngapain gantian ngomong sama kau yang penghujan gak ada data kau? Di mana Loh. datanya? Iya, kau diam biar saya kasih tahu datanya. Kau ngocor kok. Apa Gimana kau? mau Kau ngomong? lucu, mau kondo. Hei, kalau laki-laki Sakit yang hati tidak orang bisa ini bilang mau memfungsinya- kondo. Iya, mesti dibuang. Takutnya rungkat Jul. Dia sakit hati orangnya. Kalau Ya, dia jadi- bilang data-data gini loh Zul. Iya, Tuhan kalau Tuhan. aku setuju dengan yang dibilang sama Bang Ya ini. Ya, dia tidak mungkin mengikuti nabi kita. Yang dia ikuti itu ya tentu saja Tuhan dia. Oke? Nah, perhatikan Betul. dulu Jul. Perhatikan Jul. Yang saya ikutin Tuhan saya dalam perilakunya kan. Saya tidak mungkin bisa setara dengan Tuhan saya perilakunya. Perilaku Tuhan saya kan nggak mau kondo. Oh, Iya masa? kan? Dari Iya, mana lu tahu? makanya. Loh. Gini loh Jul. Kalau Tapi tunggu dengerin dulu. dulu, gantian dulu Lu Jul bilang dikit. nggak mau kondo, tapi data-data yang dikasih Kores kemarin mau kondo loh. Saya nggak nonton si Kores, soalnya saya nggak follow dia dan saya nggak tahu dia ngomong apa. Gini loh Jul. Ya, ya. Nah, kalau ngomongin tentang kita junjungan kita itu kita ikutin, ya kita ikutin lah perilakunya kan gitu. Betul. Nah, ya betul itu. Jadi kalau ada umpamanya data-data gitu ya di luar dari yang diyakini satu umat. Contoh umpamanya nih, contoh ya, contoh. Saya bilang, lo jangan baperan ya, jangan apa-apa lo langsung turunin, jangan baper, jangan kayak si Nora baperan. Lo kan bisa lah berjiwa lebih netral. Contoh, kalau umpamanya gue buka hadis Bukhari 260, itu kan Bukhari hadisnya sohejul. Iya kan, di situ Muhammad menggilir istrinya. Jangan dibilang terus gue dibilang penghujat, padahal kita ngasih tahu data gitu loh. Dalam hadis Bukhari 260, Muhammad menggilir istrinya. Satu. Kedua, sebagai pelaku poligami dia harus berlaku netral. Harus kebutuhan istrinya itu harus dicukupi baik lahir dan batin. Itu kan ajaran Islam Jul. Dia kalau tidak berlaku adil untuk istri-istrinya, dia tidak bisa dikatakan adil. Maka Udah? supaya dia adil, dia harus melakukan pelaku sebagai poligami yang adil. Termasuk apa? Dia harus ngentot istrinya semua. Kan gitu Jul. Oke, udah ya. Lalu kalau mau kita katakan Muhammad tukang ngentot, kenapa saya dikatakan saya penghujat? Itu kan data. Muhammad tukang ngentot gitu. Oke. Jadi gini, kalau bicara tukang tuh ada profesi. Contohnya tukang las. Kalau saya lagi ngelas, apakah saya tukang las? Ya enggak. Ya, contoh saya lagi perbaiki motor pribadi saya. Apakah saya jadi tukang montir? Ya, apakah saya contoh nih, ada rumah saya yang agak catnya kurang bagus, terus saya cat. Apakah otomatis saya jadi tukang cat? Ya enggak. Kalau kita bicara tukang itu profesi. Profesi yang memang menjadikan dia orang seperti itu. Terus kalau kita bicara yang meminta-minta, tadi saya agak bingung gitu. Dari bahasnya kan mokondo gitu. Mokondo itu kan artinya modal titik doang gitu ya. Kalau yang modal titik doang tuh artinya kan dia hidup dari meminta-minta. Kalau kita bicara meminta-minta, ini contohnya. Jul, kau tuh kalau nggak kuat Jul, jangan kau share-share ke Ya. aku lah Jul. Ya. Aku naikkan pengutat, aku nggak bisa. Ini. Turun aja udah. Yo. Aja lah. Yaudah lo Ayo, turun oke. aja ke buang, siapa yang minta kau naik? Sampah kau kebuang Oke. aja. Ya, contohnya adalah yang minta-minta nih, kayak Yesus minta, berilah aku minum. Bodat, dia yang share ke aku monyet. Yaudah kau kalau duitnya turun kau dihargai, kenapa kau masih bertahan? Kebuang lah kau. Udah, Sampah. aku turunin dia aja Kak Nora. Udah, silakan Kak Nora yang ngomong aja deh. Nih. Ya, ini contoh nih meminta-minta. Itu baru namanya mokondo. Ini yang dibilang sama Kores. Kan dia nggak bekerja. Ya, karena nggak bekerja, dia hidup dari meminta-minta. Itu namanya mokondo. Ya, silakan Kak Nora.
Ya temanya yang itu tadi itu aja. Kalau kita bahas soal mokondo, pokoknya dia berpikir kalau ada kelamin nggak bisa difungsikan itu artinya apa? Anak saya umur 22 tahun kalau nggak ada rasa jatuh cinta kepada perempuan, saya pertanyakan dong. Gitu loh. Normal apa nggak anakku ini gitu? Masalahnya dikasih kelamin sama Tuhan. Kelamin nggak difungsikan untuk apa? Kau pakai akunmu yang besar, yang kemarin mana akunmu? Takut kau? Open cam aja kau nggak pernah, membahas pula kau di sini. Lucu, kau serang Nabi saya dengan pernikahannya, sementara kau nggak nyadar. Apa dikatakan? Kalau Yesus adalah seorang rabi guru, dia wajib menikah. Mungkin beli ijazah kan Nora? Mungkin ijazah rabinya beli. Oh, pantas lah. Ya kan bisa jadi juga kan? Kan gini, syarat menjadi rabi menikah. Ya, mereka bilang Yesus nggak menikah. Loh, dari mana ijazah rabinya? Dari mana pengakuan dia jadi rabi? Bisa jadi palsu gitu kan? Antara beli atau palsu. Kan lagi musim tuh yang palsu-palsu. Cocok kan? Musim. Betul. Ya bisa jadi Kau gelar. pakai aplikasi yang penguat koma lah, Jul. Oh, lagi nggak bisa penguat komal. Nggak tahu kakak lagi rusak semua. Ah, tapi siapa si Faruk bisa kok. Coba tanya aja. Lagi nggak ada berguna kok. Kecuali jangan kamu open cam nunjukkan data, nunjukkan kayak video atau foto, nggak boleh. Ini lu nggak berani sama gua, Jul. Nggak berani gimana? Kalau menggilir istri, itu memang udah kewajiban gitu. Ya, udah kewajiban gitu. Kalau nggak ya kasihan istrinya dong gitu. Yang mau kondo itu definisinya dulu nih dibereskan. Definisi mau kondo itu kan cuman modal titik doang, nggak kerja, minta-minta di mana-mana. Siapa yang minta-minta ini? Silakan dicek. Yang hidupnya dari hasil meminta-minta. Ya, bahkan kemarin kita jelasin kalau si Kores itu sudah mendekati yang sebelah itu, ya. Karena Kores sekarang dia mau jadi mau kondo juga. Ya, si Kores ini, Kores sudah agak mirip yang sebelah soalnya. Ya, mungkin silakan Nora. Iya, aku nggak usah naik, kau di situ aja. Ya, lu typing aja lah, typing nggak apa-apa lah. Ya, silakan Kak Nora. Aku sambil makan soalnya susah kok. Mari kita cari Oten. Halo Kak Nora. Oi. Ya, Iya, kenapa kamu mengatakan bahwa yang sebelah ini mau kondo? Boleh ada datanya nggak? sebentar. Oke, aku kasih moderator buat Bang Naga ya, seperti biasa. Saya tuh tertarik begini loh, ya. Kita jangan membicarakan soal mokondo. Nanti akan terkena sendiri. Dan di sini nanti akan jadi rame pelaporan. Sedikit lapor. Padahal sesuai data, lapor penistaan. Kan Oh iya, mereka tukang lapor. Jadi sementara kita nggak bahas dulu ya teman-teman, karena ada bani tukang lapor di sini, bahaya. Oke, ya, kita bahas apa katanya kalau gitu Kak? Islam yang tukang lapor ternyata. Nah, di sini saya ingin menunjukkan ini data-data seperti ini ya. Contoh, ketika Yesus mengatakan begini, Yohanes 10 nomor 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Pertanyaan saya jadinya begini, sebelum datangnya Yesus itu siapa? Kan begitu. Sebelum datangnya Yesus itu siapa? Musa sebelum Yesus, Harun sebelum Yesus, Abraham sebelum Yesus, betul tidak? Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Sementara sementara Musa diberikan kitab Torah. Yang kitab Torah itu yang kita tahu dihususkan untuk kepada Bani Israel. Nah, tiba-tiba ada di Bani Keresteng. Jadi yang sebenarnya mencuri dan merampok ini siapa? Itu pertama. Kedua, di dalam Markus 11 nomor 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar.
Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kalau dia adalah Tuhan yang maha mengetahui, kenapa? Ya, kemanusiaannya dia merasa lapar, kedagingannya dia merasa lapar, tapi sisi ketuhanan yang 100% melekat pada diri Yesus tidak tahu bahwa pohon ara itu belum musimnya berbuah, malahan dikutuk. Bukankah Tuhan yang menciptakan buah-buahan yang dihasilkan dari pohon yang ada yang musiman, ada yang tidak? Durian, pohon musiman, di mana durian itu buahnya bermusim. Kenapa Tuhan ya yang memiliki sifat kemahaan tahu itu tidak tahu pohon ara itu belum berbuah, malah mengutuknya? Nih, yang berikutnya, Matius 12 nomor 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ibu kandungnya ingin menemui dia. Dia bertanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Yang berikutnya, Yohanes 2 nomor 4. Kata Yesus kepadanya, ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, perempuan? Saatku belum tiba." Yesus menyebut ibunya itu perempuan. Maunya bunda, mommy, ya kan? Begitu. Protokol mungkin kan Nora. Sama kayak dia udah jadi presiden, mamanya pun ya tetap susah jumpa dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dasar terus nih. Lukas 14:26. Aku diturunkan saja Bang Jul. Aku nggak ada ilmu. Oke. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Benci orang tua lagi. Terus Matius 10 nomor 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lukas 12 nomor 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Kebohongan. Matius 16 nomor 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ternyata Yesus sebelum datang sebagai raja sudah koi duluan kalian semua. Coba simak baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Pertanyaan saya, apakah kalian masih hidup? Sampai sekarang kan gak ada. Gitu. Matius 19:28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Mana? Mana? Aku berkata kepada sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya,
kamu yang telah mengikut aku akan duduk dia juga di atas 12 tahta. Siapa? Nggak ada. Oke, mungkin Kak Nora, aku mau kasih dikit info ya bagi teman-teman yang nggak tahu. Ya, kita ambil contoh gini ya. Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Banyak ya orang-orang berpikir dengan menghujat Islam itu akan mendatangkan kebahagiaan. Karena dengan menghujat Islam akan banyak pundi-pundi kekayaan yang masuk, akan banyak donasi, akan banyak hal-hal yang bisa dia beli gitu dengan uangnya. Tapi terbukti ya, Edis baru-baru ini waktu tanggal 17 Agustus, ya saat merayakan 17-an di Amerika, Edis curhat seperti ini ya. Mungkin aku putarin. Biar jangan jadi fitnah ya. Ini Edis lagi nangis nih. Curhat dong. Jadi Edis nangis guys, kasihan dia. Sebenarnya saya mengalami kekecewaan yang dalam. Saya menganggap kayaknya saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kenapa kok ikut Tuhan tuh kok kayak begini gitu? Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya nggak usah beragama aja gitu. Kenapa kok penindasan begini yang saya alami? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, apa memang benar? Kau ini memang benar ada gitu. Kenapa kok yang terjadi kepada saya kok jadi seperti ini gitu? Saya malah jadi lunta-lunta begini, nggak Ya, jadi bagi yang mau nonton lengkap, silakan di channel saya, sekalian promosi ini. Ya, di Jadi HMT yang ini ya. Oke, jadi inilah bukti ya, kalau orang yang menghujat Islam itu nggak pernah hidupnya tenang, teman-teman. Mungkin secara duniawi, dia akan dapat kekayaan, akan dapat rumah mewah, akan dapat mobil, seperti Saipudin. Tapi nggak akan ada kedamaian. Ya, nggak akan ada kedamaian, karena dia nggak menyembah kepada Tuhan yang benar. Ditambah lagi, ya tentu saja Allah akan berikan rasa ya tidak damai kepada orang-orang yang menghujat seperti ini. Sudah banyak contohnya ya, Saipudin Ibrahim juga sama. Saipudin Ibrahim tuh dulu sering sekali curhat, sedih nggak bisa ketemu anak ya. Bayangkan dia waktu ninggalin anaknya masih umur 1,5 tahun, 3 tahun sama 5 tahun, lagi lucu-lucunya. Nggak bisa dia ketemu dengan mereka. Belum lagi istrinya juga pulang. Apa nama channelmu tuh? Tadi lupa. Jadi HMC, nanti ku kirim. Jadi memang itulah yang akan terjadi dengan para penghujat ya. Jangan kalian pikir para penghujat ini hidup enak, enggak. Batin mereka kosong kok. Mereka akan sampai pada satu titik di mana mereka sadar bahwa yang mereka bela itu ya bukan Tuhan. Cuman Tuhan-Tuhan yang dibuat-buat orang aja. Ya, silakan lanjut. Aku lagi sambil makan soalnya. Nah, nggak ada. Yang mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Hidayah Syainal Mualaf itu Nora. Hidayah. Astagfirullah. Oh itu yang kesaksian mualaf. Ini jadi HMC, ku kirim lewat WA aja. Ribet banget nih. Jadid HMC lama. Yang baru, yang lama udah mati. Oh, alah, Aku kan udah nonton itu. Nangis kawan. Nangis-nangis dia, si Edis. Iya. Sampai dibilang dia, saya bisa apa ditanya ayat Al-Quran yang Yasin itu. Ketawa ngakak aku. Yang jelasin dia, yang dengar Oten. Udahlah. Mana nggak ada. Kirim link, Jul. Udah. Sama itu Nora. Mana sih? Oh ini. Udah cari Oten aja dulu, ribet kali ini Nora nih. Sekalian promo ya. Jangan lupa tuh yang muslim di bawah, di follow akun YouTubeku Setama TV Naga Laut ya. Setama TV Naga Laut. Jangan lupa di follow juga. Dan untuk channel itu Nora Aritonang 2 ya. Jangan salah kalian, ada yang palsu ya. Ada yang palsu yang punya itu Nora. Foto Kemarin itu toko Nora. Jul 2K loh ya penontonnya. Iya. Siapa? Itu yang itu Nora punya waktu naik di Hutan Yusuf itu kan aku pikir
yang punya itu Nora itu. Untung nggak aku yang nggak aku follow. Kok ngeri kali kata itu Nora nggak jalan-jalan. Rupanya penonton begitu banyaknya. Kan waktu dirimu naik sama Ustadz Yusuf. Jelas kan habis itu ku unfollow langsung. Kutunjukkan yang besarkan aku Jul. Besarkan aku Jul. Kenapa Bentar, lagi? aku bisa besarkan. Oh, udah. Bentar ya. Kampret ini loh. Tengoklah ini Jul. Nih. Nih. Ini aja nih. Ini aku nggak tahu ini. Siapa ini? Ini penontonnya 74.000 loh. Streaming 6 hari yang lalu. Gila nggak? Sekarang banyak orang ini ya menghalalkan segala cara nyamar-nyamar, nggak enaknya gitu. Ini bukan saya ini. Nggak tahu siapa ini. Kemarin tembus sampai 2K nonton live-nya Ustadz Yusuf PI. Saya Ya, nggak jadi- terima dia pakai foto saya, pakai nama saya. Jadi kalau ada yang tulis di report aja, nggak bisa di report teman-teman. Yang gituan nggak bisa di report. Nih, tapi di sini nomor rekening yayasan. Konfirmasinya ke Bang Handi Celebes. Gimana sih Iya. sebenarnya? Kok nggak ada Nggak tahu. izin dari saya gitu loh? No comment. Nggak boleh kayak gitulah. Tolonglah, janganlah. Kalau ada apa-apa kan yang kena saya. Dirimu udah Bukan- yang ke Bang Handi. Itu Nora ada Handi Salebes tuh. Nomor HP-nya betul nomor HP Bang Handi Salebes. Nomor HP memang Bang Handi Celebes, cuman janganlah kayak gitu. Oh, betul itu nomornya. Iya. Cuman nah ini baru saya punya. Ah, ya kan itu Nih. yang saya baru saya bilang. Nora Aritonang channel Iya, 2. cuman kenapa sih gitu loh? Enggak Itu aku dibilang nggak tahu gini aja siapa di lagi. teleponnya ya dulu itu Nora ngomong baik-baik sama Bang Handi biar jelas kalau udah tahu kalau nomor HP Bang Handi itu. Ini intinya ini bukan saya. Ah. Ini bukan saya. Yang apalah, nih channel ini tidak memiliki konten apapun. Nah, kemana kontennya? Kemarin ada, sekarang nggak ada. Wah, Ini ini dia. Ah. Tengoklah ini ya. Penonton 96.000 kali streamingnya entah kapan ini. Hmm. 6 hari yang lalu loh. Ah. Sampai tembus 96.000. Ya susahnya kadang-kadang orang nyamar deskripsinya dibikin seakan-akan tuh ya benaran gitu kan. Iya, bukan saya gitu loh. Nanti kalau dia live itu, saya tengok dia live-kannya tuh di mana. Saya masuk lagi situ. Jangan Komen-komen kayak aja. gitu dong. Kalian cari duit itu yang bagus lah. Jangan apa kecuali memang saya sudah ACC-kan itu saya. Ini bukan saya. Bukan saya punya akun. Diam-diam ambil nama saya, diam-diam pakai foto saya. Baru seolah-olah seperti saya, banyak saudara-saudara muslim yang nonton. Janganlah. Mencari uang itu yang halal lah. Jangan seperti itulah. Saya jujur, saya sebenarnya ikhlas. Kalaupun siapa yang melive-kan saya atau saudara-saudara yang lain di YouTube kalian, saya ikhlas. Cuma jangan seperti itu. Kalian membuat channel seolah itu saya punya channel. Gitu. Penontonnya tengoklah, 6 hari yang lalu aja sampai tembus puluhan ribu. Niat banget loh channelnya itu kan Nora. Seakan-akan kayak asli. Niat banget Iya. loh channelnya itu, seakan-akan kayak asli. Itu yang gak enaknya kayak gitu Papa Rena. Pakai nama saya, foto-foto saya. Penontonnya tembus sampai 2K kalau live. Terus kalau pas dia upload video, tembus sampai puluhan ribu. Baru berapa hari. Tapi saya tidak tahu gitu loh. Kemarin saya sudah bilang, siapapun yang melive-kan monggo. Tapi kan memang gimana ya? Saya juga bingung lah. Ya. Saya kalau mau ngomongkan ini seolah-olah jadi tidak enak. Tidak enak sekali. Begini contoh satu ya. Contoh. Di live kan di live sebagai kami saya ataupun live-nya itu Faruk ataupun yang lain ini. Besarkan saya Jul. Kami sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Kalau memang pendapatan saudara-saudara kita dari situ tidak masalah. Itu kan halal. Cuman begini. Betul yang dibilang Ustadz Dio. Ketika kalian melive-kan seperti itu. Ada kayak kami ini ketika berdiskusi, berdebat. Setengah kaki kami ini sudah dipenjara sebelahnya. Betul itu.
sebelah laginya kami sudah menghadapi masa. Kalau keluar ini kalian pikir ada rasa nyaman? Tidak. Tapi ketika terjadi seperti itu, apa upayanya? Apa upayanya? Diam kok. Apa upayanya? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Makanya, ini terserah kalian mau sakit hati. Dibisukan ini si Koko ini, buang dulu ke neraka. Neraka tempat waktu pernah Yesus masuk ke dalam neraka juga. Buangkan dulu Setama. Nah, gitu. Udah. Nah, jadi disinggung nanti. Kalian apa? Kalau sistem apanya tuh Jul? Apa namanya? Monet. Biar tembus. Iya. Monetisasi. Nah, kalian live kan? Kalian upload videonya, tembus puluhan ribu yang menonton hanya baru berapa hari. Kalian jelas pasti dapat setiap bulannya. Nah, ketika yang kayak kami yang kalian live kan ini mendapatkan segala sesuatu yang terjadi sama dia, apa yang terjadi? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya itu yang buat aku malas debat. Kenapa malah main dulu sih? Nggak ada kan? Dulu aja Kak Nora. Aku bukannya apa ya, waktu aku kena masalah, banyak kali teman-teman muslim itu kan dulu juga live-in aku punya ya. Bahkan bisa dibilang kan dulu satu-satunya yang buka live debat itu yang paling ramai kan di tempatku. Terus ya judul-judul mereka kadang-kadang ngeri-ngeri gitu. Misalnya kayak Kak Nora nggak bilang, ditulis pula judulnya nanti kayak seakan-akan Kak Nora bilang, itu bahaya sih. Itulah aku jujur ya, yang membuat aku malas debat di live itu yaitu kalau mau debat aku lebih milih ya kayak ini kayak Kodondi gitu daripada bisa diambil gitu, nanti resiko di kita. Itu lebih suka aku reaksi. Tugaskan Julius Bun, dia ahli digital forensik, yang nggak gitu juga caranya. Gua udah Yang mute. lebih sakit ini satu ya untuk saudara muslimku ya. Ini saya bilang, jangan kalian potong-potong video, kalian upload ke YouTube, contohnya kayak Boru Sinaga, itu Nora, saudara yang muslim yang lain. Pas waktu debat yang bagus itu kalian potong, kayak upload. Seolah-olah itu betul, itu tidak kalian lihat dari awalnya. Kecuali kalau sempat yang kayak, contohnya kayak gini ya. Seandainya kayak Bang Faruk kan tidak punya YouTube dia hanya bisa uploadnya kan setengah, nggak bisa siaran langsung. Itu paling berbahaya. Banyak yang terjadi realitas saudara muslim kita mencari duit yang dipotong yang bagus-bagus, tidak diuploadkan. Untunglah ada Boru Sinaga yang diuploadkan dari awal. Jadi jangan kalian, betul kayak itu Nora bilang, ini kalian ini yang pedebat ini, kalau seandainya mereka bisa memilih tidak akan mau berdebat. Karena kalau tidak ada kata-kata Allah memperjuangkan. Jadi untuk saudara muslim, mohonlah Buatlah ya. memang. Kalau dipotong itu kan ada nanti sesi-sesinya. Itu biasa, itu namanya trik itu namanya Bang Naga. Cuma masalahnya begini ya. Saya kan bilang saya tidak bermasalah sebenarnya, tidak bermasalah. Tapi manusia jadi kasar saya. Sebenarnya kasar. Betul yang memang dibilang Ustadz Dio sama Bang Jul sama si Julius. Saya tuh pernah memang sedikit sharing ya kan. Saudara-saudara kita nih melive-kan di YouTube. Penghasilan mereka tuh apa? Mereka tuh hanya melihat konten, mereka live-kan. Nah, ketika kita yang berdiskusi begini mendapatkan suatu masalah, misalnya musibah, apa yang bisa dilakukan? Nah, itu kan. Apa yang bisa dilakukan? Kalian menghasilkan duit. Kalian memang menghasilkan duit. Tapi orang-orang yang kalian jadikan untuk menghasilkan duit kalian itu, ketika mendapatkan suatu masalah atau musibah, apa yang bisa kalian lakukan? Tanda support kalian gitu loh. Karena kalian sudah melive-kan. Tidak tahu, saya tidak tahu. Nah itu. Nah, sekarang ada akun channel membuat nama saya yang sebenarnya kalian yakin ketika kalian membuat channel nama saya dengan saya punya foto itu akan naik ya. Tapi kalian lupa gitu loh. Orang yang kalian apakan itu sebenarnya tidak ikhlas, tidak ridho. Saya tidak ridho. Saya tidak ridho judul. Kalian pede lah. Kalau membuat akun kalian sendiri aja lah.
Jangan pakai nama saya, jangan pakai foto saya. Seolah saya. Ini Bang Bintang Mualaf, dia buat satu akun YouTube, itu yang saya tunjukkan, Nora Aritonang Channel 2. Biar apa? Biar nanti suatu saat ketika ada apa-apa, saya dari hasil itu menghasilkan, dia membantu saya gitu loh. Dia izin. Mbak Nor, bisa nggak saya buat begini, begini, begini? Biar saya yang apakan. Dia minta izin, iya silakan. Tapi ada orang yang membuat. Tembus 2K penontonnya. Sekarang miris orang yang kayak begitu. Jadi malulah. Jadi tidak berkah yang kau dapat. Saya bilang tidak berkah. Silakan kau lanjutkan lagi, kau punya channel tuh. Tapi lillahi ta'ala, saya tidak ikhlas. Jangan kau bilang, ya Nora ikhlaskan aja bla 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 bla. Tidak, saya intinya tidak ikhlas. Ingat, saya tidak ikhlas siapapun itu. Siapapun. Mau dia saudara muslim, saya tidak peduli. Saya tidak ikhlas. Ya. Saya tidak ikhlas sama sekali. Di up video saya, penonton tembus sampai puluhan ribu. Betul. Saya jadi apa? Saya jadi produk dia untuk menghasilkan keuangan dia. Tapi ketika pas ada masalah, apa? Apa dia punya apa? Dukungan supportnya nggak ada. Yang halal-halal aja lah. Saya memang tidak punya laptop atau akun YouTube, saya tidak punya. Bang Bintang Mualaf yang buatkan. Setiap apa beliau WA saya, Bunda ini mau daftar, mudah-mudahan tembus ya. Ini enggak dibuat. Saya jadi kesal betul. Betul, saya kesal lah. Saya kesal. Saya nggak suka cara kayak begitu. Itu cara-cara bajingan seperti itu. Mau siapapun dia ya, saya tidak peduli. Mau siapapun dia, saya tidak peduli. Waalaikumsalam. Yang apa aja lah. Yang halal-halal. Saya kan bilang, saya tidak masalah kalian live kan. Itu Faruk atau siapapun. Tapi mirisnya begini ya. Kita ini kan diskusi nih, hampir 24 jam lah. Adalah istirahat kita sebentar. Gantian sholat atau apa. Kita ini pakai data loh. Pakai data. Pakai wifi pun bayar sekali sebulan. 300.000 sebulan dibayar. Pakai data. Ya. Jadi ketika live kan kayak begitu, dapat kalian 3 juta, 4 juta, 5 juta dalam 1 bulan. Tapi setidaknya berpikir gitu loh. Kita aja kalau pekerjakan orang membersihkan kebun kita bayar gitu loh. Karena apa? Dia sudah membersihkan kebun kita. Punya perusahaan aja kita bayar ketika karyawan kita tuh bekerja untuk kita. Nah, kita menjadikan produk kalian untuk menghasilkan duit kalian di YouTube kalian. Setidaknya ada sedikit apalah, sedikit berpikir gitu loh. Sedikit berpikir gitu. Minimal minta izin lah. Ini nggak ada izin, nggak ada apa. Masa susah kali. Muslim itu wajib loh hukumnya silaturahmi. Ini si Tony jangan main di media Nora. Kau tidak main di apa aja? Di atas ring. Kalau kasih persenan oke lah. Ya, bukan apa kan? Contoh misalnya saya seorang YouTuber. Ketika saya melive-kan saudara-saudara kita berdiskusi di sini. Itu naik. Woi, gila melonjak. Saya perhatikan itu loh. Channel ini, channel itu, ya, saya tuh cari tuh. Penontonnya dalam 1 minggu saja sudah puluhan ribu. Sekian. Saya tahu mungkin sekarang kebijakan YouTube ini sudah membayar tidak seperti dulu lagi. Kan begitu. Tapi untuk saling menyenggol aja tuh nggak ada gitu loh. Gitu. Tapi kalau misalnya di luar, ya, kalau di luar beli apa-apa saja, padahal hasilnya dari hasil itu. Bukan kamu yang berdiskusi, bukan kamu yang kena masalah, bukan kamu yang apa-apa, kamu hanya melive-kan saja, menjadikan kontenmu, menghasilkan duit. Tapi ketika orang yang kau jadikan hasil duit itu ada bermasalah atau tidak, kau berpikir, oh kenapa dia nggak muncul ya 2-3 hari ya, kau nggak mau peduli gitu. Emang bisa kamu larang mereka? Orang yang nggak bisa dilarang itu adalah manusia bebal.
Saya tidak melarang, saya bilang, tapi pakai otak. Kan kasar saya kan? Pakai otak. Pakai otak. Kalau yang tidak suka dengan omongan saya, silakan. Si Tony ini dibuang aja dulu ke tempat waktu Yesus dimasukkan juga ke dalam apa? Waktu Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Dimasukkan dulu ke dalam kerajaan maut. Ah, gitu. Minta royalti, Bun. Sekarang saja yang memutarkan lagu di publik sudah kena royalti sekarang. Ngeri kan? Kena.